Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah maaf. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazama ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kasus bunuh diri semakin meningkat di dunia. Masya Allah. Itu disebabkan manusia itu gelisah, tapi dia tidak sholat, dia tidak bertuhan. Firman Allah di dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan oleh Allah selalu gelisah, berkeluh kesah. Wa iza masyahu syarru jazua. Apabila dia mendapat malapetaka, dia selalu gelisah atau stres, dan banyak lagi hal-hal yang menimbulkan depresi. Tapi wa idza massahul khairu masu'a. Apabila dia dapat nikmat karunia, malah dia menjadi kikir. Ditimpa malapetaka dia gelisah. Dikasih betul lah banyak-banyak karunia, malah dia jadi kikir, malah dia berbuat maksiat. Illal musallin, kecuali manusia yang tidak ateis, yang tidak agnostik, yang dia selalu melaksanakan sholat. Illal musallin alladzina hum an sholat walladzina hum fi sholat alladzina hum ala sholawatihim daimun, yaitu orang yang mengerjakan sholatnya terus menerus. Illal musallin, kecuali orang yang sholat.
Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, manusia gelisah sampai stres, depresi, destres, macam-macam tingkatannya. Manusia itu gelisah karena dia jauh dari Allah. Dia cobalah menghilangkan depresinya itu ke diskotik, dia cobalah ke narkoba, tetap saja gelisah. Dia cobalah dengan LGBT atau tenggelam dalam perjudian online, mereka tetap saja gelisah. Nah, karena itu Allah memberikan buku petunjuknya, yakni Al-Quranul Karim. Wa inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalan yang lurus, yakni ajaran Islam. Ikutilah jalan yang lurus itu, jangan kamu ikuti jalan lain yang dapat mencerai-beraikan di antara sesama umat manusia. Demikianlah diwasiatkan kepadamu agar kamu benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Nah, di Swedia itu dalam 100.000 orang bunuh diri itu 14 orang. Di Amerika dalam setiap 100.000 orang 12 orang. Di Korea Selatan dalam setiap 100.000 orang 21 orang. Semakin meningkat, Masya Allah. Nah, di Indonesia tidak ada satupun yang melakukan bunuh diri dalam keadaan sadar. Jadi kalau di tempat pembunuhan diri legal itu dia dengan sadar melakukan bunuh diri. Kalau di Indonesia ada satu kasus bunuh diri tapi dalam keadaan dia tidak sadar. Misalnya baru-baru ini kejadian di suatu daerah di Jawa, itu karena kerasukan jin, bukan karena kesadarannya. Itu karena menuntut ilmu-ilmu yang pakai tumbal-tumbal itu. Itu iya. Tapi lain kalau di Korea Selatan, di Swedia, di Amerika, mereka dengan penuh kesadaran. Ada satu lagi mahasiswa UI S2 lulus terbaik, sebut saja agamanya non muslim. Itu dia melamar pekerjaan kemana-mana tidak diterima karena sudah banyak orang yang bekerja di perusahaan itu. Bahkan perusahaan itu melakukan PHK, karyawan yang ada saja mau diberhentikan. Nah, di saat itulah dia ingin mencoba masuk beberapa tempat yang dia masuki semuanya menolak. Akhirnya dia ingin bunuh diri. Dia ingin robah itu pasal 44 KUHP yang melarang bunuh diri itu. Dia menyatakan kepada hakim, wahai hakim, kalau ada orang nanti nolong saya membunuhkan diri saya, jangan dihukum. Izinkan mereka menyuntik saya dengan suntik mati, katanya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, inilah perlunya agama, di mana sains tidak mampu lagi menjawab, keluarga tidak mau bisa lagi menjawab persoalan diri kita. Ada yang maha menjawab, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seharusnya bukan dia membenamkan diri ke dalam diskotik dan dalam perjudian yang mabuk-mabukan. Jangan tenggelamnya di situ, tapi tenggelamlah di dalam linangan air mata di saat sholat tahajud, seperti yang dilakukan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah. Di tengah malam orang semuanya tidur, dia bangun sendiri dan menangis, mengadu dia kepada Allah. Ilahi, oh Tuhanku, kata Rabi'ah Al-Adawiyah, Ilahi anaratin nujum, ketika aku melihat ke langit, nampaklah bintang gemintang bertaburan. Anaratin nujum, bersinar semuanya bintang-bintang itu. Wa ghallaqatil muluku abwabuha,
Di saat-saat malam sepi jam 2 malam itu, pintu-pintu istana telah terkunci. Semua pintu rumah sudah terkunci. Wa ghallaqatil muluku abwabuha. Raja-raja telah tidur dengan permaisurinya. Seluruh kerajaan sepi. Nah, di saat itulah atani maqama rabbi. Di saat mata bertiduran, kullu habibin yukhallu bihabibih. Semua orang yang mencintai telah tidur dengan yang dicintai. Yang mencintai anak bayinya telah tidur bersama bayinya. Yang mencintai kekasihnya telah tidur dengan kekasihnya. Yang mencintai permaisurinya, raja-raja telah tidur dengan permaisurinya. Para pedagang-pedagang yang sudah pulang di malam hari, dia tidur di samping keluarganya. Wa ghallaqatul muluku abwabuha. Kullu habibin yukhallu bihabibihi. Setiap pencinta telah tidur larut bersama dengan orang yang dicintainya. Saat itulah ya Allah, atani maqama rabbi. Di saat itulah aku datang sendiri menghadapmu ya Allah. Aku cinta hanya kepadamu ya Allah. Nah, pada waktu itulah dia tenggelam di dalam taubat, di dalam linangan air matanya, memuji Allah Subhanahu wa taala, mohon taubat. Ilahi las tulil firdaus si ahla. Kalau Abu Nawas lain lagi. Ya Allah, rasanya tubuhku ini kalau mau dimasukkan dalam surga, itulah yang ku inginkan ya Allah. Tapi tidak layak rasanya tubuh yang berdosa ini dimasukkan ke neraka, ke surga. Surga terlalu suci, sedangkan aku terlalu kotor ya Allah. Nah, kemudian katanya, tapi aku juga tidak sanggup dimasukkan ke nerakamu ya Allah. Terlalu pedih siksa neraka itu. Mau masuk surga tidak layak, mau masuk neraka tidak kuat. Tak lain dan tidak bukan ya Allah, satu-satunya Engkau ampunilah dosaku ya Allah. Dosaku itu banyaknya seperti pasir di lautan ya Allah. Masya Allah. Seperti banyaknya pasir di lautan, seperti itulah banyaknya dosaku ya Allah. Nah, kita rasakan yang dirasakan oleh Abu Nawas. Kita rasakan bagaimana banyaknya dosa kita seperti pasir di lautan ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah.